Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Tim pemenangan Ganjar Mahfud memberikan tanggapan terkait pidato Suara Hati Nurani Megawati Soekarno Putri. TPN menilai kejujuran berdemokrasi yang disampaikan sangatlah penting dalam menyikapi dinamika politik saat ini. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Ahmad Basarah, menyampaikan bahwa pidato Suara Hati Nurani Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajak rakyat Indonesia untuk berani bersuara demi mengawal demokrasi Indonesia. Dalam pidato hati nuraninya itu, Ibu Mega mengajak rakyat Indonesia untuk terus mengawal agenda demokrasi bangsa yang tahapan-tahapannya sedang berlangsung ini, dan mengajak bangsa Indonesia, rakyat Indonesia keseluruhannya untuk berani berbicara, menyuarakan hati nurani rakyat. Sementara itu, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud menegaskan bahwa putusan sidang etik berat yang dihasilkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi harus menjadi solusi untuk menghentikan rekayasa manipulasi hukum di Indonesia. Kami berharap di TPN seperti yang tadi diarahkan oleh Ibu Mega agar keputusan MK tentang pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Konstitusi itu menjadi titik awal bagi kita untuk menghentikan rekayasa hukum. Keajaiban apa yang dimiliki Gibran Rakabuming Raka sehingga kaum intelektual, tokoh-tokoh yang sangat terdidik yang telah saya sebutkan tadi itu kemudian muncul menjadi pendukung pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Kali ini saya ingin berefleksi, yaitu bertanya, apa yang difikirkan oleh kaum intelektual, mereka yang highly educated, yakni yang sangat terdidik, yang jumlah mereka kian lama, kian banyak di Indonesia akibat pembangunan ekonomi, akibat kemerdekaan dan seterusnya, tentang kemunculan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, putra dari Presiden Jokowi, itu muncul begitu tiba-tiba. Bahkan di dalam beberapa hal di luar dugaan, di luar pandangan-pandangan tradisi berpikir dunia politik Indonesia. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa tiba-tiba kami dari kolom Fahri Ali muncul keinginan untuk memberikan refleksi tentang hubungan antara apa yang difikirkan oleh kaum intelektual, mereka yang highly educated, dengan kemunculan Gibran yang tiba-tiba. Lepas dari tragedi sidang MK yang meloloskan Gibran, kami melihat hasil dari pemberian nomor urut bagi Capres dan Cawapres yang baru saja berlangsung pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 14 November 2023. Nah, secara kebetulan pasangan Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar itu mendapatkan nomor urut 1. Kemudian diikuti oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nomor 2. Tentu saja kemudian nomor 3-nya itu adalah untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mungkin karena nomor urut 1 itu ya jatuh pada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, maka merekalah yang diminta oleh KPU untuk memberikan sambutan di dalam event itu, event tentang pengambilan nomor-nomor Capres dan Cawapres. Pada waktu itu, ketika dipersilahkan oleh KPU, maka yang memberikan sambutan bukanlah Anies Baswedan sebagai calon presiden, melainkan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Di dalam bayangan kita, kelak nomor urut kedua, yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran, maka secara praktis ya, mestinya yang memberikan sambutan bukanlah calon presiden, yaitu Prabowo Subianto, melainkan calon wakil presiden, yaitu Gibran. Di dalam kenyataannya, ternyata tidak. Prabowo Subianto tampil ke depan memang didampingi oleh calon wakil presidennya, yaitu Gibran,
Akan tetapi dengan sikap kesan saya ya, dengan sikap melindungi, maka yang berpidato itu bukanlah calon wakil presiden, maksud saya Gibran, melainkan calon presiden itu sendiri, yaitu Prabowo Subianto. Sementara Gibran itu hanya mendampingi dan sekali-kali menyampaikan tepuk tangannya. Saya tidak ingin lagi membicarakan tentang urutan Capres dan Cawapres nomor 3, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, karena kita percaya semua bahwa keduanya tentu mampu berpidato dengan baik di hadapan massa maupun di hadapan kaum akademisi. Nah, di dalam konteks yang semacam ini, tiba-tiba kami berpikir dengan mengajukan pertanyaan, apa yang dirasakan dan yang direfleksikan oleh kaum intelektual dengan kemunculan Gibran sebagai calon wakil presiden. Tentu ya, saya tidak membayangkan secara umum ya kaum intelektual, tetapi saya membayangkan adalah kaum intelektual yang saya kenal dengan baik, yang berada di Koalisi Indonesia Maju. Di situ kita lihat ada mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, yang bukan hanya jenderal, melainkan juga seorang yang kali lagi highly educated, sangat terdidik, karena Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah lulusan dari Amerika Serikat. Jadi sementara ia seorang jenderal, pada saat yang sama dia adalah seorang yang sangat terdidik. Tahun 2001 saya pernah berkunjung ke rumahnya, dan di rumahnya itu, atau saya itu diterima di perpustakaan pribadinya. Ketika saya tanya berapa banyak buku yang ada di perpustakaan pribadi ini, maka Susilo Bambang Yudhoyono menjawab 5.000 judul. Dan itu sekaligus menunjukkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah seorang intelektual, highly educated. Dan ketika saya bertanya apakah semua jenderal mempunyai ya jumlah buku sebanyak ini, dia menjawab tidak gitu. Di dalam pengertian lain, dia tidak yakin apakah para jenderal lainnya mempunyai buku sebanyak 5.000 judul. Nah, tetapi ketika partainya, yaitu Partai Demokrat, ikut di dalam Koalisi Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, maka dengan otomatis Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat itu kemudian menjadi bagian dari pendukung Gibran Rakabuming Raka. Apakah kemudian jarak ini bisa dipertemukan? Masih akan kita diskusikan. Tetapi jelas di sini ada semacam misteri kenapa tokoh sekaliber Susilo Bambang Yudhoyono itu bersedia untuk menjadi pendukung Gibran Rakabuming Raka. Yang kedua adalah masih di dalam Partai Demokrat, Andi Malarangeng. Kita tahu beberapa tahun sebelum reformasi, Andi Malarangeng itu telah kembali dari Amerika. Dia belajar ilmu politik dan mencapai tingkat PhD di bawah asuhan seorang scholar yang sangat terkenal, namanya Dwight King, yang memperkenalkan analisa matematik di dalam studi ilmu politik. Lalu kemudian Andi Malarangeng muncul menjadi intelektual publik. Seluruh kalangan di Indonesia tidak ada yang tidak kenal akan reputasi intelektual dari Andi Malarangeng. Dan tentu saja karena Andi Malarangeng itu masuk ke dalam Partai Demokrat, sudah dengan sendirinya dia diperhitungkan di dalam konteks pemilu 2024 ini sebagai pendukung Gibran Rakabuming Raka. Begitu tinggi kualitas pendidikannya, begitu produktif sistem gagasan yang dilahirkannya dengan latar belakang pendidikan yang sangat tinggi. Pada ujungnya kita lihat ya, oleh proses tertentu dia secara kepartaian harus menjadi pendukung Gibran Rakabuming Raka. Apa yang dipikirkan oleh Andi Malarangeng dalam konteks ini? Nah, masih ada satu tokoh lagi yang ingin saya bicara, yaitu Yusril Iza Mahendra. Di dalam konten yang telah kami buat sebelumnya pada bulan yang sama, yaitu bulan November 2023, kami sudah membicarakan tentang sosok dari Yusril Iza Mahendra. Tidak bisa diragukan lagi, apalagi sebagai seorang profesor, Yusril adalah segelintir kalangan yang sangat terdidik di Indonesia dengan pengetahuan tentang hukum tata
Kartanegara. Setidak-tidaknya dia selevel dengan Gimli As-Siddiqi yang baru saja memimpin Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan hasil kembalinya stabilitas politik. Mudah-mudahan stabilitas ini tetap bisa dipertahankan. Nah, Gimli dan Yusril Ihza Mahendra ini selevel ilmunya, sama-sama juga merupakan lulusan dari Universitas Indonesia, perguruan tinggi terbesar di negara kita. Nah, tetapi karena proses-proses politik yang berlangsung sebelumnya, PBB di bawah PBB yang saya maksudkan di sini adalah Partai Bulan Bintang di bawah kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra itu berkoalisi dengan Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Dan ketika kemudian pada akhirnya Gibran yang justru ditunjuk oleh koalisi itu, yaitu Koalisi Indonesia Maju, maka secara otomatis betapapun tingginya tingkat pendidikan, betapapun reputasi internasional di dalam dunia profesionalisme yang dimiliki oleh Yusril Ihza Mahendra, di dalam konteks ini, di dalam konteks kontestasi kepresidenan 2024 ini, Yusril adalah pendukung dari Gibran Rakabuming Raka. Apakah yang difikirkannya? Refleksi apa yang tiba-tiba menghinggapi benaknya, menghinggapi struktur berpikirnya yang sebenarnya telah terbentuk oleh proses pendidikan tinggi, oleh proses pengalaman-pengalaman yang tidak dialami oleh kebanyakan orang di dalam artikulasi politik dan intelektual selama ini. Nah, terakhir, supaya tidak terlalu panjang, ada satu tokoh lagi yang juga ingin saya sebut di sini, adalah Rizal Malarangeng. Rizal Malarangeng tentu junior saya dari segi umur, tetapi dari segi pendidikan dia jauh lebih tinggi dari saya. Dari kemampuan teoritisnya dia jauh lebih tinggi dari saya. Walaupun saya kenal ketika dia mahasiswa, tetapi sekolahnya itu adalah di Ohio State University, di mana dia mendapatkan PhD-nya di dalam bidang ilmu politik. Rizal Malarangeng itu adalah murid dari William Liddell, seorang profesor ilmu politik dari Ohio State University yang sangat paham tentang politik Indonesia. Sebab William Liddell itu mulai melakukan studi tentang politik di Indonesia itu sejak 1960-an, at least awal Orde Baru. Ketika kemudian pemerintahan Orde Lama rontok, Bill Liddell lah nama lain, bukan nama lain, katan dari William Liddell yang kemudian menyusun sebuah buku kumpulan karangan yang sangat menarik, Political Party and Modernization in Indonesia. Ketepatan judulnya mungkin bisa dikoreksi, tetapi itulah yang saya baca pada 1980-an. Nah, Rizal Malarangeng itu adalah murid langsung dari William Liddell di Ohio State University. Akan tetapi karena Rizal Malarangeng itu bergabung di dalam Golkar, golongan karya, dan golongan karya itu adalah partai yang menjadi anggota Koalisi Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, maka lagi-lagi di dalam kontestasi kepresidenan tahun 2024 mendatang, Rizal Malarangeng yang highly educated itu akan menjadi salah satu intelektual yang harus menerima kehadiran Gibran Rakabuming Raka. Keajaiban apa yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka sehingga kaum intelektual, tokoh-tokoh yang sangat terdidik yang telah saya sebutkan tadi itu kemudian muncul menjadi pendukung Gibran Rakabuming Raka. Inilah salah satu misteri dari kontestasi presiden 2024. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. Pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu, dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024, insya Allah.
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.